Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Mufa Khairiyah, NIM 2004111000052. Program Studi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura, kelas Sistem Operasi 3E. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang instalasi Linux pada VMware. Sebelumnya saya akan sedikit memberikan pengetahuan apa itu VMware. VMware merupakan sebuah software untuk virtual machine yang berguna untuk menjalankan banyak sistem operasi di dalam satu perangkat keras, serta menjalankan aplikasi untuk sistem operasi lainnya. Contohnya, di sini saya akan menggunakan Windows 10. Nah, untuk menjalankan sistem operasi lainnya, di sini saya install Linux maupun Windows XP pada VMware. Untuk video dari instalasi VMware dan instalasi Windows XP sudah saya buat pada video sebelumnya. Untuk linknya akan saya sertakan pada description box. Pertama-tama kita buka dulu VMware-nya. Setelah muncul antarmukanya, maka kita klik create a new virtual machine untuk membuat sebuah virtual machine baru. Di sini pada menu installer disk image file atau ISO, kita klik browse. Kemudian kita masukkan file ISO dari sistem operasi yang akan kita pasang. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Kemudian klik open. Nah, jika di sini sudah ditampilkan informasi detect state atau sudah terdeteksi, maka sistem operasi ini sudah siap untuk diinstal. Kita klik next. Selanjutnya untuk personalisasinya kita lengkapi dulu. Kemudian username. Kemudian kita isikan password. Kemudian kita konfirmasi ulang password yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu, jika sudah dirasa benar, maka kita klik next. Nah, di sini kita bisa setting atau memberikan nama dari virtual machine kita. Di sini saya menggunakan default yaitu Ubuntu 64 bit. Kemudian di sini juga terdapat pilihan lokasi dari lokasi penyimpanan dari virtual machine ini. Jika kita ingin mengubahnya, maka kita klik browse. Kemudian kita pilih di mana tempat untuk menyimpan virtual machine ini. Di sini saya menggunakan default, maka setelah itu saya klik next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan maksimum disk size atau ukuran maksimum dari penyimpanannya. Di sini saya menggunakan default yaitu maksimal 20 GB. Kemudian di sini ada pilihan store virtual disk as single file dan ada split virtual disk into multiple files. Nah, di sini saya pilih split virtual disk into multiple file karena ini akan memudahkan untuk berpindah virtual machine pada komputer lain. Setelah itu kita klik next. Nah, maka di sini ditampilkan rincian dari virtual machine kita. Untuk mengkustomisasi atau jika kita ingin mengubah beberapa hardware-nya, maka kita klik customize hardware. Nah, di sini kita bisa mengatur apa saja yang ingin kita rubah, mulai dari memori, prosesor, CD atau DVD, network adapter, USB controller, sound card, printer, dan display. Untuk memori untuk virtual machine ini saya menggunakan 2 GB, yaitu yang direkomendasikan oleh VMware-nya. Kemudian jika sudah dirasa tidak ada yang perlu diubah lagi, kita klik close. Untuk power on this virtual machine after creation, kita klik bisa kita centang ataupun tidak.
Jika kita centang, maka akan mengaktifkan virtual machine ini setelah dibuat. Jika sudah, maka kita klik finish. Kita tunggu. Nah, maka prosesnya, sekarang kita mulai prosesnya. Kita tunggu proses dari instalasi Ubuntu-nya. Nah, di sini dimunculkan pemberitahuan tentang software updates, yaitu jika kita tidak mendownload VMware Tools, kemudian install tidak akan komplit. Di sini kita klik download and install. Karena di sini penyimpanan saya tidak mencukupi, maka saya klik close. Kita tunggu. Setelah proses instalasi tadi sudah selesai, maka di sini akan muncul nama dari virtual machine yang kita buat, yaitu Ubuntu 64-bit. Di sini kita klik, kemudian kita play virtual machine. Kita tunggu. Ini akan diproses. Kita tunggu prosesnya. Agak lama, kita tunggu ya. Jika prosesnya sudah selesai, maka di sini tampilannya akan berubah. Di sini ada proses installing.
muncul keterangan verifying the installation configuration, yaitu untuk memverifikasi konfigurasi dari instalasinya, dan scanning disk detected system. Nah, di sini sudah muncul tampilan dari welcome to Ubuntu, yaitu nama dari Linux yang saya gunakan ini. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini juga ditampilkan informasi mengenai help and support. Di sini juga ditampilkan beberapa informasi lainnya. Di sini juga ditampilkan informasi mengenai join ke komunitasnya. Nah, setelah beberapa proses instalasi dan konfigurasi tadi, kita akan diarahkan menuju ke nama tampilan kita, dan kita diminta untuk memasukkan password. Ini berarti tandanya instalasi dari virtual machine Linux kita berhasil. Di sini kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik login untuk masuk ke Linux kita. Kita tunggu. Nah, ini mulai muncul. Update information and complete support. Close. Nah, jika sudah berhasil login, maka di sini akan ditampilkan antarmuka dari Linux kita. Di sini ada floppy disk, trash atau tempat sampah, file system, dan home. Di sini ada notification, Bluetooth, enabled, network, computer, dan volume. Kemudian ada juga keterangan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Untuk menu-menu lainnya kita bisa klik pada pojok kiri atas. Nah, di sini ditampilkan beberapa fitur-fitur dari Linux kita. Ada web browser, mail reader, file manager, kemudian ada settings, office, multimedia, internet graphics, game, education, accessories, all application, recently used, dan ada sistem. Di sini terdapat tombol settings manager, lock screen, dan juga logout. Di sini juga ditampilkan informasi mengenai nama pengguna kita. Jika kita ingin keluar dari Linux ini, maka kita klik pada tombol logout. Nah, di sini pilihannya ada logout, restart, shutdown, suspend, dan switch user. Di sini saya klik shutdown. Nah, setelah kita klik shutdown, maka kita sudah keluar dari Linux tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.